Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Channel yang membahas seputar dunia tutorial ataupun cara dan juga tips. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara merakit karburator Vespa. Langsung saja, caranya pun cukup mudah, simple dan praktis, nggak pakai ribet ya, hehehe. Langsung saja untuk yang pertama, ini misalkan semuanya udah kita bersihkan, tinggal kita tahap pemasangan. Untuk langkah yang pertama, sebenarnya untuk pemasangannya dari manapun bebas, namun ini saya akan ambil dari atas. Di sini pada bagian penyaring ya atau filter, di sini ada filternya untuk menyaring kotoran-kotoran. Kita pasang aja. Pastikan untuk pemasangannya itu tidak terbalik ya. Setelah itu tinggal kita pasang pada bagian tutupnya. Nah, kayak gini. Kemudian kita ambil murnya, kita pasang. Nah, caranya pun cukup mudah. Oleh karena itu saran dari saya untuk sahabat-sahabat skuter pemula itu jangan ragu dan jangan takut ya. Pastikan untuk manipul ataupun pelampungnya itu bisa bergoyang ya. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan aja pada tempatnya. Nah, kayak gini udah beres ya. Untuk lebih baiknya itu pada bagian perpak ya. Itu boleh dilem juga lebih baik, karena untuk mengantisipasi kebocoran ya. Tinggal kita pasang pada bagian mur di sebelahnya. Kemudian yang satunya lagi juga kita pasang. Namun karena ini udah saya ganti ini murnya ya. Ini mur panjang, sebenarnya itu kurang baik ya. Saya tambahkan ring dengan mur. Nah, setelah itu kita kencangkan. Untuk pengencangannya jangan langsung kencang, jangan full langsung kita kencangkan penuh ya, namun harus seimbang. Nah, misalkan di sini kita kencangkan 30%, sebelahnya 30%, nah, sehingga tidak terjadi kerusakan. Setelah itu masuk pada bagian pir skep gas ya. Nah, ini ada skepnya, kita pasangkan kayak gini ya. Nah, kemudian baru kita tambahkan pirnya di sebelahnya. Nah, kayak gini. Cukup mudah sebenarnya. Dulu saya juga ragu, namun ya maklum pemula ya ragu, takut rusak dan sebagainya. Nah, kayak gini ya. Namun sering kali Vespa trouble sehingga saya berusaha untuk memperbaikinya sendiri. Nah, setelah itu tinggal kita pasang murnya. Nah, oleh karena itu saran dari saya untuk sahabat-sahabat skuter, apalagi pemula ya, dua langkah baiknya ketika Vespa kita trouble, kita berusaha untuk memperbaikinya sendiri ya, sehingga selain Vespa kita bisa pulih kembali, juga kita mendapat pengalaman tentang seputar mesin. Dulunya saya seperti itu.
saya dari nol, kemudian karena sering trouble ya, kalau ketergantungan sama bengkel itu repot juga kantongnya juga ikut repot ya, hehehe. Nah, kita kencangkan bagian sini, kita kencangkan, pastikan sudah kencang, kemudian kita coba untuk menariknya. Nah, sini udah fungsi, berarti aman, tidak lepas ya. Setelah itu tinggal langkah berikutnya, kita pasang-pasang pada bagian spuyer. Ini spuyernya juga cukup mudah, tinggal kita pasang aja. Pastikan untuk spuyernya itu bersih ya dari kotoran. Sudah kita semprot menggunakan kompresor. Kemudian dari pilot jet pun kita pasang. Nah, kita kencangkan penuh ya. Nah, ini kita coba, kemudian ini sudah ada spuyer belakang ini pengatur angin. Nah, di bagian sini juga kita pasang. Untuk pemasangannya harus hati-hati ya, kalau memang belum pas atau belum sesuai, jangan kita paksakan, karena sifat dari karbu itu bahannya itu riskan sekali untuk aus ataupun selek. Nah, kita kencangkan, kemudian kita putar balik ya, kendorkan putar balik itu kira-kira ya 1,5 putaran. Satu putaran itu 360 derajat. Kalau yang spuyer kecil ini kita kencangkan penuh nggak apa-apa. Ini hanya sebagai acuan atau patokan supaya Vespa kita bisa berbunyi. Kalau sudah berbunyi baru kita setting kembali pada spuyernya. Pastikan semua sudah terpasang. Langsung kita pasang pada tempatnya ini ya, pada mesin. Nah, bagian selang bensin juga kita pasang, kemudian kabel gas kita pasang. Untuk cuknya memang saya tidak fungsikan sehingga tidak saya pasang ya. Nah, bagian gas kita pasang, kemudian kita boleh coba. Setelah itu, nah ini udah aman, tidak lepas untuk sket gasnya. Kemudian kita kencangkan pada bagian selang. Nah, kita kencangkan aja. Setelah semua terpasang, kita masuk pada baut ataupun mur ini ya, kita tempatkan. Nah, karena ini saya menggunakan kunci T, sehingga kalau joknya tidak dilepas itu sangat mengganggu. Nah, saya lepas. Nah, begini. Kita kencangkan saja. Nah, kita pindah lagi, sering kita pindah-pindah ya, jangan langsung kencangkan sebelah. Kencangkan sebelah itu sudah kencang, baru kita kencangkan yang satunya lagi, itu jangan. Namun 30% kita pindah, 30% kira-kira kencang, kita pindahkan sebelahnya, sehingga tidak merusak bentukan karbu ya. Bagian selangnya ini, murnya juga kita kencangkan. Oke, kemudian ini ada yang ketinggalan ya, jarum gas kita pasang. Oke, semuanya sudah terpasang, sudah tinggal kita coba. Terima kasih, mungkin cukup itu saja sedikit penjelasan dari saya.
Jangan lupa untuk di subscribe sebagai tanda persahabatan.